Halo semua, karena ada pertanyaan dari pengunjung yang bernama Bagus Widianto tentang kenapa hari pertama yang diciptakan adalah terang, lalu hari keempat baru diciptakan matahari, bulan, dan bintang. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bagus Widianto, saya buatkan video ini. Nah, sebelum saya menjawab, ada beberapa hal yang saya ingin klarifikasi dulu. Yang pertama, saya ingin minta teman-teman untuk bantuin saya menghitung bentar ya. Yuk, sekarang kita baca ini. Surah Fusilat. Al-Quran pasal 41 ayat 9-12. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 hari? Oke, kita hitung ya. Menciptakan bumi dalam 2 hari. Dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya, itulah Tuhan seluruh alam. Dan dia ciptakan padanya dalam kurung bumi, gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan dia berkahi, dan dia tentukan padanya makanan-makanan dalam kurung bagi penghuninya dalam 4 hari. Kita tambahkan 4 ya. Jadi total udah berapa? 6 hari ya. Lanjut. Memadai untuk dalam kurung memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Kemudian dia menuju ke langit dan dalam kurung langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh." Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 hari. Kita tambahin 2 lagi ya. Totalnya jadi berapa? 8 hari ya. Kita nggak salah ngitung kan? 8 hari. Jadi, Allah secara langsung membantah proses penciptaan dalam Kejadian 1 yang totalnya 6 hari. Dan karena itu, kita bisa dengan sah berkata bahwa Allah yang di Al-Quran bukanlah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jelas ya? Tanpa ragu membahas topik basi yang sudah puluhan tahun lalu dijawab oleh Muslim, yaitu masalah lamanya masa penciptaan langit dan bumi dalam Al-Quran yang dianggapnya kontradiksi. Daripada membahas kembali topik basi semacam itu, lebih baik kamu tanggapi jawaban Muslim mengenai topik itu. Orang-orang kafir semacam tanpa ragi dan sehabitatnya itu hanya fokus menghitung angka-angka tanpa memahami redaksi ayatnya. Padahal surat Fussilat ayat 9 hanya menyebutkan penciptaan bumi saja dalam 2 masa. Sementara surat Fussilat ayat 10 menceritakan masa penciptaan bumi dan segala isinya, gunung, tumbuhan, hewan dan lainnya dalam 4 masa. Dilanjutkan dengan surat Fussilat ayat 11 dan 12 yang menyebutkan Allah menciptakan langit saja dalam 2 masa. Allah menciptakan bumi dalam 2 masa, menciptakan segala yang ada di bumi dalam 2 masa dan menciptakan langit dalam 2 masa, sama sekali tidak ada pertentangan dengan surat Yunus ayat 3. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi, Al-Quran dan Bible sama-sama menyebutkan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Yang membedakan itu jika dalam Bible disebutkan Tuhan beristirahat setelah mencipta langit dan bumi. Sementara Allah dalam Al-Quran tidak beristirahat karena ditimpa kelelahan. Bandingkan ayat-ayat berikut ini. Pada hari ketujuh, Allah menyelesaikan pekerjaannya, yang telah dilakukannya itu, dan dia beristirahat pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya, yang telah dilakukannya. Kejadian pasal 2 ayat 2. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Qaf ayat 38. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa ayat ini diturunkan sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, Allah mempergunakan hari yang ketujuh untuk beristirahat. Penjelasan dari tafsir At-Tabari ini saya kutip sebagai bantahan, apabila ada kafir Kristen pemuja Yesus yang mengatakan bahwa Kejadian pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan Tuhan beristirahat di hari ketujuh adalah terjemahan yang salah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meyakini Tuhan beristirahat di hari ketujuh setelah menciptakan langit dan bumi.
padahal mereka lebih paham bahasa asli Bible daripada orang-orang Kristen sekarang yang hanya tahu terjemahan. Bila tanpa ragu ingin membuktikan Allah dalam Al-Quran berbeda dengan Tuhan yang ada dalam Bible, lebih tepat kiranya kalau dia mengutip dan membandingkan surat Qaf ayat 38 yang menyatakan Allah tidak keletihan setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dengan Kejadian pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan Tuhan beristirahat di hari ketujuh setelah menciptakan langit dan bumi, bukan membandingkan masa penciptaan langit dan bumi dalam Al-Quran dan Bible yang mudah sekali dibantah. Tanpa ragu dengan sangat emosional menjelaskan kalau Allah sama dengan dewata, dan dia mengatakan bahwa nama Tuhan dalam Perjanjian Lama adalah Yahweh. Nama Allah telah dikenal sebagai nama Tuhan oleh bangsa Arab jauh sebelum ada Islam dan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir dan diangkat sebagai seorang nabi. Orang-orang Arab yang beragama Yahudi, beragama Nasrani dan para penyembah berhala yang hidup jauh sebelum Islam datang, telah mengenal Allah sebagai nama Tuhan dan menggunakan nama tersebut untuk berbagai macam bentuk upacara keagamaan. Jika nama Allah bukanlah nama Tuhan yang benar, maka yang pertama kali mempermasalahkannya adalah orang-orang Yahudi, Nasrani dan para pemuja berhala yang hidup 1400 tahun yang lalu, bukan orang kafir yang lahir baru kemarin. Tanpa ragu mengatakan bahwa nama Tuhan dalam Perjanjian Lama adalah Yahweh. Nama Yahweh memang digunakan oleh sebagian kafir Kristen sebagai nama Tuhan. Tetapi menurut situs Kristen yang pernah saya baca, nama Yahweh bukanlah nama Tuhan yang sahih. Penulis dalam situs tersebut menyatakan bahwa kata Yahweh sebagai pengucapan dari YHWH itu sebenarnya pengucapan yang salah kaprah. Kafir Kristen yang mengucapkan YHWH dengan Yahweh dan memaksa pengucapan itulah yang paling benar dan cenderung menyalahkan yang tidak menggunakan kata Yahweh, padahal pengucapan Yahweh tidak berasal dari bahasa Ibrani melainkan penyalinan huruf, transliterasi, YHWH ke dalam bahasa Yunani. Kata YHWH hanya diucapkan satu kali dalam setahun oleh imam besar, pada hari raya pendamaian, di dalam ruang Maha Kudus, dan di hadapan tutup pendamaian yang terletak di atas tabut perjanjian. Sejak pembuangan ke Babel sekitar tahun 586 sebelum Masehi yang berlangsung selama 70 tahun, tabut perjanjian itu tidak ada sehingga kata YHWH tidak diucapkan lagi sejak saat itu hingga sekarang. Oleh karena itu barangkali karena imam besar Yahudi tidak mengajarkan cara mengucapkan kepada keturunannya tidak ada kalangan Yahudi yang mengetahui cara mengucapkan 4 huruf YHWH itu dengan tepat. Banyak yang hanya menebak atau menduga bahwa 4 huruf ini dibunyikan Yahafah, Yehuwa, Yaheveh, Yahuweh, Yahevah, dan seterusnya, jadi semuanya hanya menduga sehingga akhirnya baik Yenovah maupun Yahweh hanyalah merupakan nama dugaan. Orang-orang Yahudi Israel pun tidak pernah menggunakan Yahweh sebagai nama Tuhan. Jadi kalau tanpa ragu mengatakan bahwa nama Tuhan dalam Perjanjian Lama adalah Yahweh, itu klaim sepihak dia saja. Faktanya orang-orang Yahudi Israel pemilik kitab-kitab Perjanjian Lama tidak pernah menyebut Yahweh sebagai nama Tuhan mereka. Orang-orang Yahudi Israel justru mengakui kalau Tuhan sesembahan Muslim sama dengan Tuhan sesembahan orang Yahudi. Perhatikan video ini.
Oleh karena nama Yahweh bukanlah nama Tuhan yang sahih dan hanyalah nama Tuhan hasil tebak-tebakan, maka sebaiknya kafir Kristen pemuja Yesus dari semua denominasi berkumpul untuk merumuskan nama Tuhan yang sahih, satu nama Tuhan yang dapat mereka gunakan bersama-sama. Menyebarkan Kristen, menjamin orang pasti masuk sorga, tetapi nama Tuhan masih dalam perdebatan, bukankah itu lucu? Selanjutnya tanpa ragu berusaha menjawab pertanyaan, kok bisa terang dan gelap sudah diciptakan di hari ketiga, sementara matahari baru diciptakan di hari keempat? Pertanyaan ini sudah lama sekali ditanyakan Muslim, tapi tanpa ragu terlihat masih belum dapat memberi penjelasan yang memuaskan. Dia hanya menjawab berdasarkan asumsi dan dugaan pribadi saja, seperti ketika Tuhan dalam Bible berfirman jadilah terang, tanpa ragu berasumsi dan menduga setelah Tuhan berfirman terjadilah reaksi nuklir yang menjadi cahaya. Jawaban seperti ini tidak menjawab pertanyaan, justru menimbulkan pertanyaan lainnya. Misalnya, jika Tuhan sudah menciptakan terang dengan fusi nuklir yang memunculkan siang dan malam di bumi, mengapa Tuhan masih menciptakan matahari di hari keempat? Bukankah itu membuat pekerjaan Tuhan di hari yang ketiga menjadi sia-sia?